Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Yes, once again, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the TOEFL course with me, Mr. Rasbi, and the tutor nomor 1, of course. Now, we are going to continue our discussion, still talking about structure or section structure. Yesterday, we learned about objective or object of preposition, and then we learned about positive. Mudah-mudahan masih ingat ya. Hopefully you still remember, and then you already understand about it, right? Now I'm going to continue to the things that probably often occur, yang sering muncul sebenarnya. Lalu Mister kadang-kadang juga sering jelasin sedikit-sedikit. Lalu Mister bilang, we are going to talk about that. We are going to talk about that. Now it's the time for us to talk about that, right? This is something called present participles. Oke, ini adalah hal yang selalu Mister sampaikan atau kita selalu singgung ya, meskipun belum bagiannya untuk dibahas, tapi selalu bisa bilang ini maksudnya adalah present participle or something like that. Now it's the time for us to learn about the skill number 4, which is be careful with present participles. Dikatakan be careful karena kadang-kadang kita terkecoh, seringkali kita terkecoh untuk menentukan apakah ini itu present participles atau mungkin dia adalah verb. Biasanya kita menganggapnya dia adalah sebagai verb, khususnya bagi yang basic, yang belum tahu sama sekali. Right? Now let's talk about it. So what is present participle? Kalau yang masih ingat, teman-teman pasti masih ingat ketika Mister selalu bilang verb ing ini berfungsi sebagai kata kerja karena dia ditemani oleh to be. Lalu ada verb ing ini dia tidak menjadi kata kerja karena dia tidak ditemani to be. So that's what present participle is all about. Oke, okay? Singkatnya, ketika teman-teman melihat kata kerja action ing, sekali lagi, kata kerja action ing, berarti kan yang ada formatnya 4 itu ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, itu verb ing itu, nah verb ing ini, right, dia akan menjadi kata kerja official, bisa dianggap sebagai kata kerja ketika dia ditemani oleh to be sebelumnya. Sorry, di sini berarti ya, to be. Alright? Dia akan menjadi kata kerja ketika dia ditemanin to be. Ditambahnya di sini. Right? To be plus verb ing. Dia akan menjadi kata kerja. Right? So we are having no problem with this. Let's take a look to the example. The man is talking to his friend. Kita cari dulu kata kerja mana. Oke, ada verb ing di sini. Apakah dia menjadi kata kerja? Kita lihat apakah ada to be atau tidak. Kebetulan di sini ada to be. Is talking. Berarti kata kerjanya is talking. Kenapa kata kerja to be-nya is, Mister? Karena subjeknya. Nah, ini harus agree dengan subjeknya. Karena subjeknya satu atau singular, maka kata to be yang tepat, pemilihan to be yang tepat adalah is. Mister, kalau was boleh nggak? Kan was juga untuk singular. Boleh. Tapi itu urusannya dengan pemaknaan. Dia ingin ada di present atau di past. Gitu ya. Kalau di tenses ada present continuous, berarti pakai is. Ada past continuous, berarti pakai was ataupun pakai were kalau lebih dari satu. Intinya boleh. Oke, okay? Dalam konteks ini dia ingin bilang is talking-nya dalam konteks present sekarang, berarti dia pakai is. Right? The man is talking to his friend. Verbnya is talking, kata kerja, subjeknya the man. So we have no problem. This is adalah the clause, berarti kalimatnya adalah correct. Oke, okay? So that's what we call verb, kata kerja. Lalu apa itu present participle? Berarti ketika kita melihat ada kata kerja ing, sekali lagi ya, verb ing, dan tidak berfungsi sebagai kata kerja, dia berfungsi sebagai present participle. Disebutnya adalah present participle. Karena present, ingat aja, present berarti pakai verb ing. Itu aja. Oke, verb ing karena present. Gitu. Meskipun mungkin dia jadi pemaknanya nggak sebagai present. Gitu ya. Tapi intinya namanya present participle karena verb ing. Gitu. Verb ing yang tidak berfungsi sebagai kata kerja. Kita lihat kalimat di sini. The man talking to his friend has a bird. Oh, kita bilang ini beer sih harusnya, beer. Oke, kalau bear itu berarti ini ya, beruang. The man talking to, berarti kita cari kata kerjanya. Which one?
Teman-teman, which one is the verb? Apakah talking? Remember, dia tidak punya to be di sini. Berarti dia bukan kata kerja. Dia adalah present participle. Has, that's good. Nah, ingat ya, has juga masuk ke to be. Masih ingat ya? Ada has, oke, ada have, lalu ada had juga. Oke. Kalau present kita ngomongin has, have. Kalau ngomongin past tense kita had. Oke. Kalau had ini mau singular, mau plural sama pakai had. Oke, mau singular, mau plural pakai had. Tapi kalau has berarti dia harus singular subjeknya. Kalau have berarti harus plural si subjeknya, tapi di present. Oke, berarti dia akan menjadi kata kerja has, have, had ini kalau dia memaknai dirinya sebagai punya gitu ya, bukan telah, tapi punya. Oke, jadi dia menjadi kata kerja utama satu aja, has. Dia punya apa namanya? Beer. Nah, lalu kita ngomongin tentang verb, we talk about subject. Kalau ngomongin tentang verb berarti ngomongin tentang subject. Which one is the subject? The man, right? So subjeknya satu berarti dia berkorelasi ataupun agree dengan kata kerjanya yang singular juga has. Berarti aman. Lalu Mister talking di sini apa? Dia adalah present participle. Boleh ada di situ, tapi fungsinya bukan sebagai kata kerja. Dalam konteks ini, present participle verbing ini berfungsi sebagai adjective. Gitu. Jadi, point of our discussion today, of especially for skill number 4, is to make you be more aware that there is a possibility that verb ing function not as a verb, but as a present participle atau mungkin sebagai adjective secara function atau secara part of speech dalam konteks itu ya, dalam konteks kalimat tersebut. Oke, okay? So later on ketika teman-teman lihat ada verb ing lalu tidak pakai to be, berarti teman-teman akan menganggap oke, dia bukan kata kerja, boleh ada di situ. Bukan salah, tapi boleh ada di situ. Karena dia fungsinya mungkin sebagai adjective. Namanya present participle. Bagaimana konteksnya dalam melihat pertanyaan di TOEFL? Mari kita lihat. Mari kita kerjakan bareng-bareng. The child blah 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 playing in the yard is my son. The first thing that we need to find is the verb, right? Ada is di sini. Sebagai to be, apakah is-nya melengkapi sesuatu? Tentu tidak. So this is the only verb. Okay, so which one is the subject? Kemungkinan ada di the child. Okay. Oops, sorry. Yes, the child. Cocok ya, subjeknya satu, pakai is. Right? Berarti dari sini kita sudah bisa mengeliminasi beberapa option, teman-teman. Mana option pertama yang udah pasti salah? Oops, ininya hilang. Nah, gini. Mana option yang udah pasti salah? Subjek he, betul? Is juga udah pasti salah. Karena jika kita taruh is di sini, berarti playing-nya akan menjadi kata kerja. Berarti kita akan ada punya dua kata kerja. Boleh? Boleh, asalkan ada subjeknya juga. Subjeknya dua. Dan ada connector harusnya. Kebetulan kata kerjanya dua, subjeknya hanya satu. Berarti akan salah jika kita taruh is di sini atau kata kerja. Berarti playing-nya menjadi kata kerja. Right? Berarti be salah, si salah. Karena be aja salah, to be kata kerja. Was-nya pun udah pasti salah. Ya udah pasti jawaban adalah now. Ya sebagai kata keterangan, the child now playing in the yard is my son. Karena now di sini dia tidak membantu playing untuk menjadi kata kerja. Playing di sini dia berfungsi sebagai present participle. Boleh verb ing yang tidak menjadi kata kerja karena tidak mempunyai to be untuk melengkapinya. Oke. Okay? So that's why we need to be careful about present participle. Oke. Okay? So bagi teman-teman yang masih kurang paham, boleh lihat this box or this box. Contoh yang lainnya adalah the boy is standing in the corner. Apakah
standing ini menjadi kata kerja? Yes, karena ditemani to be. Jadi kata kerjanya adalah is standing. Subjeknya the boy. Makanya to be yang dipakai adalah is karena boy-nya satu. Meanwhile, the boy standing in the corner was naughty. Oke, cari dua kata kerja, kita punya was di sini. Lalu ada kata standing. Standing mungkin menjadi kata kerja, tapi karena tidak ada to be, since there is no to be here, it means that standing boleh di sini, bukan salah, karena dia bukan menjadi kata kerja. Meanwhile, dia berfungsi sebagai present participle yang sudah kita bahas di sini. Subjeknya, of course, the boy. Makanya to be-nya atau kata kerjanya was singular ya, sama dengan the boy. Was karena maksudnya mungkin di past tense pemaknaannya. Pakai is juga boleh, asal pemaknaannya juga pengennya di present. So, tenses sebenarnya is all about pemaknaan. Kita mau ngomong, maksud itu mau ngomong di zona waktu apa? Mau di zona waktu sekarang, berarti pakai present, pakai verb 1, pakai is, pakai are kalau tergantung subjeknya. Pakai has atau pakai have kalau mau bilang punya gitu ya. Tapi kalau kita mau ngomongin itu sedang di masa lalu, berarti kita pakai verb 2, pakai was, pakai were, pakai had. Gitu. Kalau mau di future kita pakai will, lalu verb 1. I will verb 1 gitu ya. Atau I am going to verb 1 gitu ya. So again, tenses is all about pemaknaan mau di zona apa. Relating to the participles, ketika teman-teman melihat verb ing, okay, yang tidak ditemani oleh to be, mau itu pakai present itu ISR atau pakai was were atau bahkan pakai been atau be. Oh, Mister lupa ya nggak ngejelasin. Selain is, am, are, is, was were itu, kata be juga adalah kata to be juga. Sehingga dia bisa menemani verb ing. Misalnya saya akan bilang saya akan pergi gitu ya. Berarti I will be going. Nah, berarti kata kerjanya adalah be going boleh atau will be going juga boleh. Oke, saya akan pergi. Nah, going ini jadi kata kerja. Kenapa? Karena ditemenin to be, will be going. Oke, kenapa pakai be ya? Karena dia pakai future, pakai model di sini. I will be going. Oke, gitu. Jadi be juga sama. Bahkan kalau di perfect tense boleh juga perfect. Misalnya kita pakai I have been going boleh tuh. I have been going itu boleh. Ini been ya maksudnya ya. I have been going. Nah, kata kerjanya mana? Ya been going juga betul. Going-nya ditemenin to be been. Been itu dari kata kerja apa sih, Mister? Ya kata kerja be. Sama kayak tadi I will be going. Kenapa? Jadi been karena ada perfect di sini, ada have. Makanya be-nya berganti menjadi been. I have been going. Gitu. Itu ya. Jadi jangan pusing lagi. Kalau ada been berarti dia adalah to be. Been dia boleh menemani verb ing. Been going. Been going. Gitu. Oh ya, ada pertanyaan. Kalau to be were was digunakan ketika apa, Kak? Nah, menarik. Ini nggak ada hubungannya sama present participle, tapi Mister akan coba sambungkan dengan present participle mungkin ya. So, sebenarnya was itu kan dan were ini adalah format yang sama, tapi dalam zona waktu yang berbeda dengan kalau was sama apa? Is. Kalau were sama are. Oke. Okay. Maknanya sama. Oke. Okay. Mau dalam makna misalnya adalah, makna yang bahkan tidak bermakna sama sekali. Misalnya saya mau bilang saya pakai M juga sama ya. Ini sama M juga. I am hungry. Kan bukan saya adalah lapar, saya lapar aja kan. Ini tergantung subjeknya. Nah, so kapan digunakan was were ini? Berarti kalau kita ngomongin is MR ini, kita ngomongin ada di present. Zona waktunya sekarang. Kalau was were ada di past tense, berarti masa lalu. Nah, maksudnya apa sih, Mister? Mister kasih contoh yang konkret. My name is Hasbi. My name is Hasbi. Oke. Kata kerjanya apa? Is. To be, right? Subjeknya my name.
Betul ya, berarti ini klausa yang betul atau kalimat yang betul. My name is Hasbi, kayak kenapa saya pakai is? Karena nama saya sampai sekarang, sampai di present, itu masih Hasbi. Anggaplah dulu Mister sebenarnya namanya itu bukan Hasbi. Dulu tuh nama Mister adalah siapa ya misalnya? Ronald misalnya ya. Anggaplah dulu tuh Mister namanya Ronald terus diganti gitu ya karena beberapa alasan diganti menjadi Hasbi. Mister akan bilang bukan my name is Ronald, tapi my name apa? Was Ronald. Karena apa? Kenapa pakai was? It's already happened. It's already in the past. Oke, udah ada di masa lalu. Secara pemaknaan kita tahu, oh dulu nama Mister itu Ronald, tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Karena pakai was. Nah, pun sama dengan were. Ya tinggal ganti aja. Misalnya nama-nama gitu. Namanya Mister banyak gitu. My names, biasanya pakai S. Ya jangan pakai was, kita pakai were. My names were Ronald, Christian, ataupun misalnya Indra. Banyak lah gitu. Nama-nama Mister dulu gitu. Itu kan sama, plural. Nah, penggunaannya tuh dalam konteks seperti itu. Itu secara singkat aja. Berarti di konteks sekarang dibahas pakai apa ini? Berarti di konteks yang sekarang dibahas gak pakai was were ya, pakainya is, am, is, are. Betul. Dalam pemaknaan sekarang di present kita pakai am, is, are. Tapi itu dalam artinya yang beda ya, karena kalimat kata itu sangat bervariasi, sangat besar luas banget. Tadi Mister masih ngasih contoh is atau were-nya atau was-nya dalam konteks adalah. Kita bisa ngomongin dalam konteks ini, is-nya ataupun to be-nya dalam konteks kata kerja action ya, kayak present participle verb ing. Saya sedang mengajar sekarang. Berarti saya bilang apa? Kan saya kebetulan sekarang secara continuous, secara present sekarang, Mister sedang mengajar kan? Berarti Mister bilangnya apa? Coba Mister diketik deh biar jelas ya, kasihan tulisannya. Berarti I am teaching. Oke, okay? I am teaching. Kata kerjanya apa? Am teaching, betul. Oke, okay? Verb ing ya. To be-nya am. Kenapa pakai am? Karena subjeknya I. Subjeknya berarti I. Right? I am teaching. Berarti Mister menggunakan am karena emang secara pemaknaan Mister sedang, literally sedang mengajar. Tapi kalau Mister mau nyeritain, misalnya kemarin kan kita ada juga kelas ya. Ketika Mister mengajar, nih, ketika Mister mengajar, Mister kehilangan handphone Mister. Pemaknaannya kan ketika Mister sedang mengajar. Sebenarnya verb ing juga ketika Mister sedang mengajar. Tapi Mister nggak akan pakai when I am teaching. Mister akan pakai when I was teaching. Okay, I lost my phone. Kacau banget ya kalau nulis pakai mouse. Mudah tetap terlihat ya. I lost my phone. Bagi yang ngerti secara konteks grammar atau tenses, sorry, pasti dia tahu ketika ngajarnya bukan sekarang, tapi ketika ngajar waktu itu gitu ya. When I was teaching, oh pakai when ya, lupa ya. When I was teaching, boleh kasih keterangan yesterday juga boleh untuk ngasih penekanan benar-benar di masa lalu. Tapi sebenarnya kalau udah dengar was, itu udah terjadi. Ketika saya sedang mengajar, sedangnya bukan sekarang loh. Ketika saya sedang mengajar kemarin, meskipun Mister nggak bilang yesterday, ditulis di yesterday, tapi harusnya kita udah tahu was itu maksudnya adalah mungkin yesterday, mungkin 2 months ago, boleh. Tapi when I was teaching, ketika Mister sedang mengajar, Mister kehilangan handphone, Mister, I lost my phone. Kenapa pakai was? Ya, subjeknya I juga. Kalau yang ngajarnya kebetulan misalnya Hasbi dan Mister Revi misalnya, when Mister Hasbi and Mister Revi, bukan was, kan karena dua orang ya subjeknya, kita ganti pakai were. Karena subjeknya lebih dari satu. When Mister Hasbi dan Mister Revi were teaching, they lost their phone. Gitu misalnya. Oke, ini dalam konteks to be-nya bukan menjadi adalah, tapi membantu verb ing untuk menjadi kata kerja. Sedang. Apakah masih ada konteks yang lain? Tentu.
banyak. Tapi intinya untuk menjadi kata kerja dia akan menjadi dibutuhkan to be. Lalu penggunaan was were-nya berarti itu mengindikasikan sesuatu yang sudah terjadi meskipun bahkan ing. Meskipun ing yang terkesan sedang terjadi sekarang bisa menjadi di masa lalu ketika to be-nya dipilih dengan was atau were gitu. Jadi jika pertanyaannya berarti di konteks yang sekarang dibahas nggak pakai was were ya pakainya am is are saja, betul. Kalau mau ngomongin sekarang kita pakai aramis aja, oke, atau has boleh, atau pakai be boleh gitu ya. Tapi dalam konteks masa lalu kita pakai were atau was gitu. Mudah-mudahan cukup mengerti ya, agak panjang ngejelasin ini. Makanya kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar tentang grammar, you need to take another classes, especially mungkin kalau yang masih ngerasa nol banget, you can take a private class in grammar. Okay, so it's gonna be fun. Okay, and then you can learn from the really basic thing. Okay, tapi dalam konteks ini mudah-mudahan sudah cukup bisa dimengerti kenapa kita harus ngerti dengan present participle karena verb ing itu akan menjadi kata kerja ketika punya to be. Tapi ketika dia tidak punya to be, dia akan berfungsi sebagai present participle dan sifatnya juga akan berfungsi sebagai adjective. Kalau bahkan verb ing yang menjadi kata benda juga bisa. Istilahnya biasanya disebut gerund gitu ya. Kalau bisa bilang misalnya berenang adalah hobi saya. Pasti misalnya akan nulisnya kan swimming. Ya nggak? Verb ing juga sebenarnya. Swimming is my hobby. Sekarang, apakah swimmingnya itu menjadi kata kerja? Tidak, karena kan tidak ada to be. Meanwhile, kata kerja sudah ada is. Kita nyari subjeknya. Subjeknya apa? Swimming. Dia menjadi kata benda, subjek. Kata kerjanya is. Boleh? Boleh. Sorry. Gitu ya. So, that's what we call present participle. Mari kita cek pengetahuannya ataupun your understanding about this. Your comprehension about this. Nomor 1 itu katanya correct. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Okay, remember ketika kita mengatas kalimat, just go straight to the structure. Langsung fokus ke structure-nya. Bagaimana mencari kata kerjanya. Kata kerja lalu subject. Which one is the verb? Mana kata kerjanya? Ingat. Masih ingat kalau ada model? Will, can, should, must, right? Biasanya setelahnya itu adalah kata kerja. Dalam konteks ini dia adalah have. Oke, berarti have di sini menjadi kata kerja. So will have adalah verb. Mau have-nya doang ataupun dengan will juga boleh. Yang penting kita tahu itu adalah kata kerja. Which one is the subject? The companies is the subject. Offering juga tidak akan masuk ke sana. Kenapa? Karena dia adalah present participle. Verb ing yang tidak punya to be, dia akan berfungsi sebagai adjective. Oke. Okay? So, apakah dia akan masuk ke companies-nya juga? Enggak. Oke, berarti ini adalah separasi di sini. Sehingga the companies adalah sebagai subject. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Oke. So, kalau mau ngecek lagi, lihat. Dia pakai will have gitu ya, bukan will has. Oke, berarti sudah betul. Number 2 menjadi incorrect. Kenapa? Kita lihat kata kerjanya mana. Oke, ada completing, tapi dia ada to be. Berarti dia adalah kata kerja. Betul ya? Verb ing karena ditemenin to be. Kenapa pakai are, Mister? Biasanya subjeknya harusnya lebih dari satu. Kita lihat, travelers, ya lebih dari satu. Berarti betul sebenarnya ini subjek verb. Tapi apakah sampai situ? Cari dulu apakah ada kata kerja lain. The trip on the Delta should report. Ada model di sini biasanya setelahnya adalah kata kerja. Should report. Report adalah kata kerja. Berarti should report ini bisa menjadi kata kerja. Berarti we have two verbs here. Okay, we have two verbs here and one subject only. Apakah betul? Tidak, gitu ya. Dalam satu kalimat setidaknya harus punya satu klausa. Satu klausa berarti satu subjek dan satu kata kerja. Di sini kita punya satu klausa, tapi subjeknya satu, kata kerjanya satu, kata kerjanya lebih dari satu, ada dua. Berarti nomor 2 incorrect karena double verb. How about number 3? Yuk bareng-bareng coba number 3. Which one is the verb? Cari dulu kata kerjanya. Lalu di scan, ada to be word, apakah dia sendiri?
Oh, dia menemani menemani kata kerja lain, action verb. Jadi bukan were saja, tapi were demonstrating. Dia adalah kata kerja. Oke, were demonstrating. Apakah ada kata kerja lain? Various handicraft at booth throughout the fair. No, tidak ada kata kerja lain. Sehingga kita tinggal cari subjeknya. Subjeknya harusnya plural, betul nggak? Karena pakai were. Oke. Nah, ini were subjeknya tentu ya the artisans. Lebih dari satu sudah betul. Nah, ini sama kayak tadi contoh yang tadi ya. Dia pakai verb ing tapi bukan di present. Oke. Bukan sedang demonstrasi sekarang, tapi in the past. Sudah terjadi demonstrasinya. Tapi dia ingin ceritakan the artisan were demonstrating. Oke, telah mendemonstrasikan. Sedang telah mendemonstrasikan misalnya. Agak susah kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi udah aja bilangnya sedang were demonstrasi, tapi sudah terjadi gitu ya. Bukan literally sedang terjadi. Kalau Mister akan pilih pakai are, the artisans are demonstrating, berarti literally sekarang, di waktu sekarang Mister ngomong, mereka sedang demonstrating. Karena pakai are, Mister. Gitu. Nah, karena pakai were ini is already in the past. However, nomor 3 berarti ya correct. Subjeknya ada, verbnya juga ada, dan udah ada satu klausa di kalimat tersebut, menjadikan kalimat tersebut menjadi correct. Yuk, number 4. Lagi bareng-bareng yuk. Cari kata kerjanya dulu. Kita ada to be are, apakah dia sendiri? Oh, dia menemani yang lain, itu adalah verb ing, berarti dia adalah kata kerja. Apakah ada kata kerja lain? Did you find another verb? Attract? Yes, that's good. Attract is the verb. Verb 1 ya. Attract. Ini regular. Berarti verb 2-nya attracted, attracted, attracting. Berarti dia adalah kata kerja juga. Kenapa bisa verb 1? Ya karena berdiri sendiri. Verb 1, right? Kalau dia menjadi attracting, boleh berdiri sendiri dan tidak menjadi kata kerja. Tapi karena dia berdiri verb 1 dan berdiri sendiri, berarti dia akan menjadi kata kerja. Membuat kata kerjanya ada 2, sedangkan subjeknya hanya ada 1. The fraternities. Nanti kita akan bahas kenapa Mister kok nggak boleh ada 2 kata kerja. Boleh, asalkan ada 2 subjek plus connector yang menyambungkan 2 klausa. Kan satu klausa itu subjek verb. Disambungkan oleh connector, lalu ada satu klausa lagi subjek verb. Tapi di sini kan tidak ada connector. Jadi ya udah salah. Sehingga number 4 is incorrect karena mempunyai 2 kata kerja. Or we call it as a double verb. Number 5. Yo, which one is the verb? The first team winning. Apakah winning kata kerja? Tidak ada to be di sini. So winning is not a verb. Dia adalah present participle. Boleh ada di situ? Boleh. Gitu. Tapi dia bukan menjadi kata kerja. Where is the verb? Is. Apakah is sendiri? Dia menemani sesuatu. Dia menemani verb 3. Oke, awarded. Berarti kata kerjanya is awarded. That's good. Oke, is awarded. Oke, ingat ya, Mister kok tahu sih itu verb 3, jangan-jangan verb 2 kan sama-sama awarded. Karena dia ditemani to be. Karena kalau verb 2, dia nggak akan butuh to be, langsung aja awarded. Ya. So verb 3-nya dari awarded ya awarded, tapi karena ada to be ya udah pasti itu verb 3. Berarti menjadikan is awarded menjadi kata kerja. Oke, we got the verb here. Right? Ininya sih is. To be-nya. Berarti harusnya subjeknya singular. Kira-kira mana subjeknya? Apakah the first team atau the first team winning 4 games? Yang berarti plural ya, karena gamesnya lebih dari 1. Yes, the first team aja subjeknya. Karena winning ini sama kayak object of preposition, dia menjadi separasi. Dia nggak akan menjadi ikut ke subjek ke sebelumnya. Oke, sehingga subjeknya hanya the first team. Oke, makanya dia pakai is, gitu ya, is awarded. Oke, winningnya adalah present participle. Gitu. Alright, now it's your time to work for number 6 to number 10 by yourself. Let's go, 5 minutes. Kalau sudah, share your answer through chat box.
You can send it directly to me, or you can share it in public. 5 minutes starts now. All right, if you are done with it, then just share your answer, number 6 to number 10. Incorrect. Oke, yang nomor 7 agak berbeda ya. Ada yang correct, ada yang incorrect. Number 8 kebanyakan sama, number 9 sama, number 10 juga sama. Nah, ini kita coba cek number 7 ya, menarik. Yuk, let's talk about number 6 then. Number 6, where is the verb? Langsung ya, ada was trying to be lalu verb ing kan? Berarti dia menjadi kata kerja. Lalu ada was di sini. Apakah dia was sendiri? Was often? Was often interrupted. Verb 3 ya, pasif dibacanya berarti. Diinterupsi berarti ya. Karena interrupt kan menginterupsi, berarti kalau was interrupted berarti diinterupsi. Tapi kita nggak ngomongin meaning di sini ya. Kita ngomongin structure. Coba langsung aja. Berarti ini adalah kata kerja. We have two verb here and we have only one subject. Tidak ada connector di sini. So, bisa dipastikan number 6 is incorrect karena double verb. How about number 7? Alright, ada were to be. Dia menemani rooting di sini. Berarti dia adalah kata kerja. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to market. Oke, apakah ada kata kerja lain di sini? Because of the moisture in the crates, carryingnya bukan kata kerja karena dia present participle. Them juga bukan, to market bukan kata kerja. So there's no problem with it then. So yes, the answer for number 7 is correct. Subjeknya the fruits. Oke. Lebih dari satu, makanya dia pakai to be were. Oke. Past continuous. The fruits were rotting. Satu klausa tuh udah cukup. Right? Sisanya adalah keterangan aja. Dan carrying di sini bukan jadi kata kerja. Berarti dalam satu kalimat ini sudah ada satu klausa. Sehingga nomor 7 menjadi correct. Oke, number 8. Gampang ya. Kalau number 8, ada should, berarti setelahnya adalah kata kerja. Berarti should complete. Kata kerja, subjeknya adalah any students. Desiring-nya dia bukan jadi kata kerja, dia present participle. Oke. So, yes, subjeknya any student, kata kerjanya should complete. Tidak ada kata kerja lain di sini. The appropriate form. Form bisa jadi kata kerja, tapi dia di sini dijelaskan sebagai the appropriate form. Ya enggak? The appropriate form. Dia itu menjadi kata benda. Form yang
layak, appropriate gitu ya, tepat. Okay. So yes, kata kerja, satu kata itu bisa berfungsi bisa bermacam-macam. Di satu sisi dia bisa menjadi kata benda, bahkan dalam konteks yang lain dia bisa menjadi kata kerja. Nah, disitulah pentingnya atau bergunanya mungkin teman-teman yang sudah punya kemampuan atau pengetahuan tentang bahasa Inggrisan. Kalau udah ngerti misalnya, oh ini pasti maksudnya adalah ini gitu. Itu akan cukup berguna. Sensing the logic there gitu ya, bisa. Tapi tetap bagi teman-teman yang basic pun tetap bisa menganalisisnya gitu ya. Lihat aja itu pakai the appropriate form. Berarti dia menjadi kata benda, kan? Pakai artikel gitu. Number 9. Cari kata kerjanya dulu, ada were announcing, betul? Lalu ada the half day shall receive. Nah, receive di sini dia menjadi kata kerja. Kenapa? Ya karena dia nggak jadi kata kerja, dia nggak jadi participle juga, dia nggak jadi apa-apa. Oke, okay? So dia berfungsi sebagai kata kerja. Kenapa? The di sini kan ngejelasin the half day shall, bukan the half day shall receive. Enggak. Dia di sini the half day berarti udah kata benda sendiri gitu ya. So noun phrase namanya. Nah, di sini dia receive di sini nggak berfungsi sebagai participle yang harusnya melengkapi sesuatu sehingga dia menjadi kata kerja. So we have two verb here and then subjeknya the environment boleh sih, betul, tapi dia ada kata kerja receive di sini which is verb 2 ya. Berarti number 9 is incorrect. Teman-teman jawabnya apa yang lain? Yes, betul, incorrect ya. Good. Nah, ini menarik ya, lihat receive ini. Ini adalah skill selanjutnya yang akan kita pelajari, which is namanya past participle. Oke, okay? Dia adalah verb 3 yang tidak berfungsi sebagai kata kerja, tapi dia berfungsi sebagai participle. Sama seperti verb ing, tapi bedanya dia verb 3. Nah, dia di sini boleh mungkin kemungkinan jadi participle, tapi sayangnya dia tidak melengkapi sesuatu, dan kebetulan dia juga bukan bagian dari the half they shall. Oke, sehingga dia udah pasti jadi kata kerja karena dia berdiri sendiri, tidak memposisikan sebagai ataupun melengkapi kata yang lain. Gitu. Terakhir, number 10, the spice flavoring the meal were quite distinctive. Nah, lihat, flavoring di sini kan dia melengkapi sesuatu. Flavoring the meal. Pasti dia melengkapi kata benda. Karena dia emang berfungsinya sebagai kata sifat kan? Gitu. Kata kerjanya apa? Were. Subjeknya the spice. Gitu. Flavoringnya bukan menjadi kata kerja, dia menjadi participle. Dia melengkapi sesuatu, dia melengkapi the meal. Flavoring the meal. Gitu. Kata sifat kan? Memperasa gitu ya, memperkaya rasa the meal gitu ya. Spice itu kan bumbu gitu ya. Bumbu yang memperkaya rasa makanannya gitu ya, flavoring the meal were quite distinctive gitu. Yes, kata kerjanya were. Dia tidak melengkapi apa-apa ya. Jadi ya kata kerjanya hanya were aja tuh. Sehingga number 10 is correct. Alright then. Okay. So now I do really hope that you can understand what I'm saying about this one. If you have any other question, just like tadi beberapa teman-teman udah bertanya, thank you so much. Boleh silakan di chat aja langsung. Nah, sekarang mumpung kita masih hangat ingatannya tentang apa itu present participle, izinkan Mister untuk langsung go jump into the skill number 5. Okay? Still about participle, but this is not present participle. This is past participle. Okay? Past participle. Jangan anggap past ini sebagai yang benar-benar sudah terjadi di masa lalu atau enggak. Bukan. Past participle intinya untuk membedakan dengan present participle. Kalau present participle itu berarti verb ing yang tidak berfungsi sebagai kata kerja karena tidak ada to be-nya. Nah, ini juga sama. Dia verb 3. Okay? Yang berfungsi sebagai yang lain, bukan sebagai kata kerja. Mau itu jadi kata sifat, mungkin juga bisa jadi kata berfungsi sebagai kata kerja yang lain, gitu ya. Bukan kata kerja, berfungsi sebagai part of speech selain kata kerja karena dia tidak punya to be, gitu. Karena di beberapa kasus partisipa juga boleh menjadi subjek juga, sama seperti tadi swimming di gerund gitu ya di verb ini. Gitu. Jadi tak hanya jadi adjective. Tapi intinya kita tahu kalau verb 3 yang tidak pakai to be dia adalah past participle. Nah,
Menariknya di past participle ini atau di ya past participle ini, kalau verb ing kan semuanya udah jelas pasti ing gitu ya, sudah bisa diidentifikasi. Nah, past participle ini menjadi agak tricky karena yang diomongin adalah verb 3. We talk about verb 3. Oke? Dan kita tahu sendiri verb 3 ini atau verb 3 atau action verb ini dalam konteks verb 3 itu ada dua. Ada regular, ada irregular. Kalau yang regular, yang kita udah tahu itu, berarti kata kerja yang 2 dan 3-nya bisa ditebak. Karena belakangnya diakhiri oleh ed. Contohnya per case di sini. Oke? Atau discuss. Gitu ya. Itu namanya regular verb. Karena verb 3-nya bisa ditebak. Nah, yang tidak bisa ditebak namanya irregular. Biasanya berfungsi perubahan dari verb 2 ke verb 3-nya berubah. Oke? Written ini kan udah pasti verb 3. Verb 2-nya apa? Wrote. Oke? Wrote. Jauh kan berbeda. Nah, namanya irregular. Nah, berarti kemungkinan untuk verb 3 berdiri sendiri dan berfungsi sebagai past participle itu tidak hanya bisa diidentifikasi sebagai ed, enak sih karena kita udah tahu ed, tapi ada juga yang irregular yang kadang-kadang menjadi menjadi pengecoh dari yang dijadikan pengecoh oleh si pembuat soal untuk kita. Kalau kita nggak tahu written ini adalah verb 3, lalu dia berdiri sendiri gitu ya, jangan-jangan kita juga nggak bisa menganalisis itu, diignore aja gitu ya. Nah, verb 3 ini yang irregular mungkin teman-teman bisa explore, boleh cari-cari di Google dan lain-lain untuk bisa ngelihat kira-kira apa aja sih bentuk kata kerja ketiga yang irregular, yang perubahannya sangat signifikan. Oke, yang paling basic sih ada written, lalu apa? Taken, lalu juga spoken, terus apa lagi ya? Banyak deh. Coba share teman-teman yang tahu yang irregular itu apa aja gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga ingin tahu. Nah, balik lagi ke past participle, sepertinya penjelasannya sama. Ketika kita melihat kalimat seperti itu, television purchase yesterday was expensive, kita cari kata kerjanya dulu dong. Was adalah kata kerja udah pasti karena to be. Dia tidak melengkapi apa-apa. Subjeknya kemungkinan the television. Per case di sini, teman-teman, oke, per case di sini dia kata kerja atau participle. Karena dia tidak ada to be, oke, perhatikan, karena dia tidak ada to be, dia kemungkinan bukan kata kerja. Mungkin dia participle, past participle. Tapi Mister, jangan-jangan per case itu jadi verb 2, karena kan id-nya juga apa 2 3-nya sama. Jangan-jangan dia verb 2. Boleh dong dia menjadi kata kerja kedua, berarti kalimat itu salah. Karena ada 2 kata kerja. Wait a second. Yang namanya past participle atau participles, dia akan berfungsi sebagai adjective, kata sifat. Yang namanya kata sifat, dia akan melengkapi sesuatu. Oke, saya lagi. Adjective dia akan melengkapi sesuatu. Nah, di sini fungsi pemaknaan akan muncul. The television purchased yesterday. Dia apa? Dia melengkapi, mau boleh ke television, boleh ke yesterday. Tapi dalam konteks ini dia menjelaskan yesterday. The television purchased yesterday. Televisi yang dibeli. Purchase itu kan dibeli ya. The television yang dibeli kemarin. Nah, dia melengkapi yang dibeli kemarin was expensive. Oke, dia menjelaskan hal itu. Berarti purchase di sini dia menjelaskan sesuatu, berarti sudah dipastikan dia adalah participle. Karena dia berfungsi sebagai adjective. Right? Mister balik lagi ke atas tadi yang kita bilang receive ini dia menjadi kata kerja. Kenapa? Karena dia tidak melengkapi sesuatu. Dia nggak melengkapi receive a lot of attention. Sorry, dia nggak melengkapi receive a lot. A lot of attention, dia melengkapi ke attention di sini. A lot of attention. Receive di sini, dia berdiri sendiri. Dia adalah kata kerja. Balik lagi. Teman-teman, ketika melihat di sini, purchase ini adalah participle. Dia melengkapi sesuatu. Baik lagi. The poem written by Paul appear in the magazine. Oke. Cari kata kerjanya dulu. Apakah written? Kita tahu, written adalah verb 3. Dia tidak berdiri sendiri. Harusnya nggak usah pusing lagi. Karena ini kan verb 3.
kita nggak usah cek lagi. Mister jangan-jangan itu jadi verb 2 boleh berdiri sendiri. Enggak kan? Karena dia verb 3. Langsung aja. Ini adalah participle. Dia bukan kata kerja kan? So now kita cari kata kerja yang lain. Oh, appear. Dia adalah kata kerja. How do you know, Mister? Jangan-jangan dia adalah participle. Lihat, apakah dia melengkapi sesuatu? Paul appear in the magazine. No, dia tidak melengkapi appear in the magazine sebagai participle. No, dia menjadi kata kerja sendiri karena dia berdiri sendiri. Dia tidak berfungsi sebagai kata sifat yang melengkapi kata benda yang lain. Tidak. Sehingga bisa dipastikan kata kerjanya appear sebagai verb 2 ya, karena dia berdiri sendiri. Subjeknya the poem. That's it. Nah, I do really understand teman-teman, pasti di past participle ini tidak semudah present participle. Karena ada kasus yang seperti itu. Di beberapa konteks, verb 2 itu yang berakhiran ed bisa dianggap sebagai verb 2, bisa juga mungkin menjadi verb 3, karena kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi yang bisa Mister sampaikan adalah seperti itu. Karena past participle dia tidak berfungsi sebagai kata kerja, tapi berfungsi sebagai adjektif, berarti dia harus melengkapi sesuatu. Sama seperti ini. Written ini dia melengkapi sesuatu. Poem yang ditulis oleh Paul. Yang ditulis oleh Paul. Dia menjelaskan sesuatu kan. Yang ditulis oleh Paul appear atau muncul di magazine. Oke, puisi yang ditulis oleh si Paul muncul di magazine. Nah, di situ pemaknaan muncul. Right? Written by Paul. Dia melengkapi itu. The poem yang ditulis oleh Paul. So, to make it more clear, I think let's just jump into the example of the question. Wait. The package mailed at the post office will arrive Monday. Cari dulu kata kerjanya seperti biasa. Cek mail mungkin menjadi kata kerja, tapi kita tunda dulu untuk menentukan itu. Kita cari yang pasti dulu. Oke, ada modal will di sini, berarti selanjutnya biasanya kata kerja. Arrive. So we have the verb here. Subjeknya mana? The package. Oke, berarti sudah aman klausanya. Berarti kita udah bisa menghilangkan apa aja kira-kira. Have udah pasti salah karena akan membuat mail menjadi kata kerja. Betul nggak? Yes. Were juga udah pasti salah karena akan membuat si mail menjadi kata kerja. Them adalah pronoun yang akan menjadikan menambah subjek di situ. Akan jadi nambah subjek kalau kita kasih C di sini. Oke, berarti udah pasti salah. Sehingga kita tinggal nambahin just aja sebagai kata keterangan. Oke, kenapa? Karena mail di sini dia adalah past participle. Dia tidak berfungsi sebagai kata kerja, tapi berfungsi sebagai kata sifat. The package just mailed at the post office will arrive Monday. So the answer is D. Good. So now let's jump into the practice. Oh ya, by the way, nanti kan di soal structure pasti akan seperti ini. So salah satu saran dari saya adalah jika ngerasa masih lemah dalam menganalisis secara langsung, just do the eliminating. Langsung aja eliminasi. Sehingga nanti akan ada sekitar 2 jawaban yang mungkin kedengarannya atau terlihat seperti akan antara 2 itu jawabannya. Nah, itu kan kemungkinan jadi 50-50. Nah, Mister sarankan seperti itu gitu. Ketimbang teman-teman menghabiskan waktu untuk benar-benar memahami kalimatnya. Oke. Kita balik lagi ke past participle. Ini ada salah satu contoh ini mudah-mudahan cukup jelas ya. She paint this picture. Ini dia adalah satu klausa yang betul. Kenapa? Kita udah bisa pastikan paint di sini adalah kata kerja kedua, subjeknya she. Yang kedua, she has paint this picture. Ini juga menjadi kata kerja. Ini menjadi perfect tense, present perfect tense. Oke, verb 3 ini ditemani oleh to be has. Has karena to be juga. Has painted. Makna dalam tenses dia adalah present perfect. Dia telah melukis picture ini gitu ya. Lalu nomor 3 ini, the picture painted by Karen is now in the museum. Right, subjeknya the picture, kata kerjanya adalah is, udah pasti ya. Subjeknya apakah the picture painted by Karen? Tentu tidak. Subjeknya adalah the picture. Mr. Paint ini apa? Dia adalah past participle. Oke, dia melengkapi apa? The picture painted by Karen. Picture yang dilukis oleh Karen. Dia melengkapi sesuatu kan? Yang ditulis oleh Karen is now in a museum. Gitu.
Dia adalah past participle. The more you do the practice, the more you will understand that there is certain differences between verb past participle dan verb 2 gitu ya. Itu yang menjadi yang regular ya verb 2-nya. Oke, di situ akan menjadi lebih peka lagi dalam menganalisis. Yuk, kita masih ada waktu, coba kita kerjakan past participle ini. Nomor 1 itu incorrect katanya. Kenapa? Kita lihat. The money was offered by the client was not accepted. Kita udah tahu was not accepted pasti jadi kata kerja, right? To be lalu verb 3. Meanwhile, offered juga menjadi kata kerja. Kenapa? Karena ditemani was, berarti ini double verb, sedangkan subjeknya the money saja. So it's totally incorrect. Number 2, kita cari kata kerjanya. Ada list, apakah dia kata kerja? Tidak, dia tidak mempunyai to be di sini. Oke, lalu ada had, to be, dia apakah sendiri? Oh, dia melengkapi stalled. Oke, berarti had already stalled, berarti dia menjadi kata kerja. Subjeknya the car. This di sini menjadi adjective. Dia melengkapi the car yang di list gitu ya. In the advertisement and in advertisement had already stalled. Oke. Mobil yang di list gitu ya, yang didata di terlist gitu ya. Yang terlist di iklan telah di stall gitu ya, telah di display ya segala macam. Right, so it's correct. Right, let's go number 3 to number 10. Atau kita bahas aja langsung mungkin ya. Number 3 yuk. Oh, terlalu besar ya. Yuk number 3. Correct or incorrect? Cari dulu kata kerjanya. Lihat ada thought di situ. Apakah thought itu kata kerja? Yes, dari kata kerja apa? Teach, that's good. The chapter were taught by the professor, berarti dia kata kerja. Apakah ada kata kerja lain? Yes, will be. Nah, ini kata kerja juga. Berarti ini nomor 3 incorrect karena double verb. Good. Well done. Number 4. Were baked, kata kerja ya. Apakah ada kata kerja lain? In the brick oven at a low temperature for many hours. Tidak ada ya? Subjeknya? Ayo, subjeknya apa? In case you forget about this. Subjeknya apa? Kata kerjanya were baked. Tuh ya. To be sama verb 3, right? Subjeknya apa nomor 4? Subjeknya bukan bread. Masih ingat object of preposition? Of kan preposition. Berarti membuat bread ini tidak bisa menjadi subjek. Boleh, bread kan kata benda. Tapi karena dia object of preposition, dia diawali oleh of. Sehingga kalau subjeknya bread, berarti to be-nya jangan were, harusnya was. Kenapa? Karena singular. Tapi di sini kata to be-nya were. Berarti harusnya plural dong. Ya, karena subjeknya the loves. Gitu. Makanya subjek kalimat ini menjadi betul. Subjeknya the loves, kata kerjanya were big. Udah agree ya? Plural sama were. Gitu. Number 5. Were rich, kata kerja. Ada were juga di sini ya. Udah double verb. Apakah ada connector di sini? Tidak ada. Subjeknya hanya satu. Ya udah. Number 5 is incorrect. Number 6. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Suspected di sini apakah menjadi kata kerja? No, dia melengkapi sesuatu kan. Those suspected in the string. Okay? Those yang tersuspek gitu ya. Mereka yang tersuspek gitu ya, yang dicurigai gitu ya. Yang dicurigai in the string of the robberies were arrested. Ini kata kerja, right? Kata kerja subjeknya apa? Those. Nah, ini udahlah agree ya. Plural sama plural. Dia pakai were, plural, dia pakai those, ini kan plural. Those ini pluralnya dari that. That singular, those itu plural. Kalau this THIS ya, itu singular,
Kalau these itu plural. T-H-E-S-E. Dibacanya, tulisnya T-H-E-S-E ya. Dibacanya these gitu. Right. So number 6 of course berarti correct. Sorry, incorrect. Sorry, correct. Karena suspected-nya kan ini apa past participle. Good. Number 6 is correct. How about number 7? The pizza is served. Number 7. Incorrect. Let's see. Is served kata kerja. Is juga kata kerja. Ya udah, tidak ada connector. The pizza subject. Well done. Good. Number 8. The courses are listed. Berarti kata kerja ya, udah pasti. On the second page of the brochure, have. Udah to be ini. Ketahuan. Ada dua kata kerja, double verb. Dan tidak ada connector di sini kan. Subjeknya the courses, ya udah. Berarti 8 incorrect. Double verb. Gitu. Number 9. Were invited, kata kerja ya. To be sama verb 3. Tidak ada kata kerja lain. Good. Berarti kita tinggal cari subjeknya. Yang mana subjeknya? All the tenants. Plural ya, lebih dari satu. Berarti sudah cocok. Number 9, correct. Number 10, correct or incorrect? Terakhir. Cari kata kerjanya. Paid apakah menjadi kata kerja? Tidak, dia tidak ada to be. Mungkin dia menjadi participle. Oke. Kata kerjanya will be credited. Ya, verb. Apakah ada kata kerja lain? Tidak ada. Subjeknya any bills. Paid di sini menjadi past participle. Any bills yang di-paid, yang dibayar. Any bills atau semua tagihan yang telah dibayar by the first of the month, di awal bulan ini, gitu ya, will be credited to your account by the next day, gitu ya, akan ditagihkan ke akun Anda besok, gitu. So the answer is correct. Alright then. Tadi mungkin agak panjang di penjelasan ini ya, di penjelasan tentang were, was, dan lain-lain. Harusnya sih kita sampai di sini ya, sampai ke latihan ini. So, if you have time, silakan kerjakan exercise 1 sampai 5 ini sama, tapi ini lebih ke review dari skill yang udah kita pelajari 1 sampai 5, pun sama dengan multiple choice-nya, yang tentunya adalah gambaran nyata dari soal TOEFL nanti di structure gitu. Boleh dikerjakan sehingga nanti besok kita bisa langsung bahas tanpa harus menunggu waktu teman-teman ngerjain bareng-bareng. Tapi if you don't have any time, kalau tidak ada waktu, then nanti besok kita akan kerjakan bareng-bareng. So until then, thank you so much for today. If you have any question, just check Google Classroom and then give your comment, post your question, and I'm going to answer it right away if I have time. Then if not, then I'll just answer it through our class tomorrow. Once again, thank you so much everyone for willing to change the schedule to the 7 p.m. I think tomorrow we are going to go back again to the regular schedule, 18:45, right? So last but not least, thank you so much everyone. I'll see you tomorrow. Have a good rest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Bye-bye. You're welcome, Kak Hisham.